harga kemirin naik. Wajar, orang banyak buat ngecemin rambut. Din, baca koran aja lo. Ayo, sholat Jumatnya udah jam 12 tertelat. Pi, kalau lu pengen gak telat, hari Kemis lu nyampe. Hari Kemis gue datang sholatnya hari Jumat, mang gue pikun datang hari Kemis. Pengen ketiban beduk gue hari Kemis. Lu kalau lagi dengerin ceramah sholat Jumat suka ngantuk nggak? Ngantuk. Emang gue punya mate, kecuali mate gue pakai lem besi baru nggak ngantuk. Ngapain? Gue bilangin, daripada kita ngantuk dengerin ceramah, mendingan ntar pas sholatnya kita nyampe. Kagak bisa begitu. Itu ceramah sama sholat udah satu paket. Kalau lu sholat doang nggak dengerin ceramah, pahle lu setengah. Kalau sholat juga dengerin ceramah juga, pahlenya satu. Itu biar paham. Tapi percuma, kita nggak sah kalau ngantuk juga ntar wudhu lagi. Apalagi namanya Ustadz Hasan, udah ceramahnya pelan banget, lembek, nggak kedengeran lagi sama gua. Ustadz Hasan maklum, dia baru baik bengek. Suaranya pelan, udah 3 kali makan anak tikus nggak baik-baik. Astagfirullah, Pi. Istighfar, Pi, istighfar. Masa Ustadz Hasan disuruh makan anak tikus? Udah kayak ular piton aja. Mending lu yang dimakan, percis kayak tikus tuh. Tapi nggak kedengeran suaranya. Emang lo di mana dengerinnya? Di pojok. Ya pantas di pojok. Ini kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Pas bareng bertiga jalan. Bertiga kemana? Sembayang Jumat, sholat. Sembahyang Jumat dari Hong Kong. Lah, kok dari Hong Kong? Di sini. Di sini Ustaz di Indonesia. Nih gue udah pulang, udah beres. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah, ngusir setan nih sebelahnya. Mana, Pi? Hah? Mana setannya? Hah? Mana? Pi, kan di sebelah lu cuma gua doang. Berarti gua dong setannya. Pi, kalau ngomong lu asal jangan jeblak aja. Udah kayak jebakan tikus lu mulut lu. Nih, gara-gara lu nih, emang nih. Kenapa sih? Ini katanya masa sholat Jumat nggak mau dengerin ceramah, bagaimana sih? Kagak bisa, Din. Kagak ada sejarahnya orang sholat Jumat cuma pengen ikut sholatnya doang. Sepaket tuh, sepaket. Tuh. Kenapa ada khutbah? Dia pengganti 2 rakaat daripada sholat zuhur. Tuh. Pengen sih makan ceramahnya yang enak kan apa yang jangan lambat. Gak usah nyalahin orang ceramah. Nggak Lu sekarang usah. pakai ngomongin orang. Udah kagak sholat, lu ngomongin orang lagi. Ustadz Hasan pakai disalahin, Ustadz Hasan. Kagak sholat, saya ketinggalan. Kagak sholat tuh namanya, bukan ketinggalan. Lu sengaja soalnya. Kecuali lu macet di jalan, mentok, bingung, begitu lu sampai tinggal sholatnya doang. Yang terbaik namanya sholat Jumat, lu dateng. Nih, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tahu nggak lu artinya? Enggak, Iya. Gue juga baru baca tadi artinya, gue kagak tahu sama. Ya bagaimana sih, Tad? Tahu deh. Maksudnya orang yang beriman kalau kita dipanggil sholat Jumat, buru-buru datang, tinggalin tuh segala macam kegiatan sampai urusan dagang. Boleh nggak kalau kita ganti sholat zuhur? Udah. Sekarang daripada lu kagak sholat, lu sholat zuhur sana. Berarti bisa dong? Jangan ngentengin. Gampangin aja. Gampangin aja sih lu. Lu sih, Pi. Gue bilang ayo jalan-jalan. Gara-gara lu gue jadi telat sembayang Lu, tuh. gara-gara Mau sembayang di mana coba kalau udah begini coba? Lah, gue mah Masa lu mau nungguin Jumat yang satu lagi? Lamaan. Gue bilang hari Kemis datangnya lu gak percaya sih. Jadi gak ketinggalan. Dibilangin sama Ustadz, emang bibir lu enteng banget kayak seng gelombang. Enteng mah gue kapas mulut gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Siapa yang menciptakan bumi? Jangan sungkan-sungkan melatih mulut, lidah untuk menyebutkan Allah. Kalau Allah sudah jelas, kita duduk di antara saudara-saudara kita dengan agama-agama yang berbeda dan keyakinan yang tidak sama. Begitu kita menyebut Allah, sudah pasti jelas, siapapun tahu. Bukan cuma kita, tapi saudara-saudara kita yang lain yang berbeda agama, bahwa ini adalah Tuhannya seluruh alam semesta, khususnya orang-orang yang beriman, umat Islam kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasul kalian? Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Kalau kita melihat sesuatu yang bagus, segera kembalikan kepada Allah yang Maha Menciptakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tadi liatin? Ini siapa? Oh ya Allah. Subhanallah. Ya, Pelan-pelan. biasa aja kalau begini aja. Enggak, Din, mohon maaf. Ini kok pakai bajunya begini? Hah? Ini cuman nyesuaiin aja, Tad. Nyesuaiin apa? Di era 12. Jangan dilihat tampangnya, Tad. Heeh. Hatinya, akhlaknya, subhanallah. Gimana mau dilihat akhlaknya bagus, Din? Akhlak nggak bisa dilihat, Tad. Akhlak nggak bisa? Nggak bisa dilihat. Nah terus bagaimana bisa ngelihat akhlak? Wajah saya aja liatin. Din, mohon Iya. maaf lahir batin. Dunia ini kan berkembang. Yang berkembang itu kembang duren, Tad, biasanya. Kembang pisang, kembang jagung. Makanya sekolah yang lulus jadi ngerti maksud berkembang itu dunia apa. Selesai saya. Selesai apa? Habis sekolah saya pulang. Habis sekolah saya pulang. Tuh kan? Itu contoh yang tidak baik. Sekarang mau saya tanya. Nah, Kalau Bang Udin pergi sekolah, pakai baju apa? pakai seragam sekolah. Kalau Bang Udin berenang, pakai baju apa? Pakai celana renang. Kalau Bang Udin pergi ke masjid, pakai baju apa? Kain sarung sama kokoh. Ini di mana? Di masjid. Kenapa Bang Ngapa Udin? saya mesti pakai begini, Tad? Ngapa nggak bilangin tadi? Kira-kira hidup harus gaul nggak? Harus gaul dong. Kalau kita nggak gaul, kita nggak akan tahu sesuatu. Apalagi kita hidup di dunia. Tapi pertanyaannya, jangan sampai salah. Sekarang Uje tanya, ada berapa orang tua kita? 3. Kenapa kok Uje bilang 3? Orang tua yang pertama adalah ibu dan bapak kita. Yang kedua adalah mereka guru-guru yang ada di sekolah kita. Dan yang ketiga adalah mereka para orang tua yang ada di lingkungan kita. Siapa saja, mulai dari presiden sampai RT. Dan mereka orang-orang yang tua dan dijadikan sesepuh oleh lingkungan kita. Nah, itulah ketiga orang tua kita. Ketika kita bicara tentang sebuah pendidikan, kemampuan ayah dan ibu untuk mendidik dan memantau hasil pendidikan anak hanya pada saat di rumah saja. Bagaimana dengan di sekolah? Di sekolah tanggung jawab pendidikan dan hasilnya ada pada guru. Di rumah jelas ada yang memantau, ibu dan bapak. Di sekolah juga jelas ada yang mengantau, yaitu guru-guru. Tapi ketika mereka berada pada lingkungan antara rumah dan sekolah, disinilah titik yang paling rawan perubahan perilaku anak kita. Jadi penting nih ketiga orang tua ini untuk bersinergi, kerjasama yang baik. Syubbanul yaum rijalul ghad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
udah bagus, Din. Jangankan di hadapan orang banyak, ketika seorang diri juga dia pintar menjaga diri. Nah, Itu akhlak. betul. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak. Hadisnya bagaimana? Nah, Coba. itu dia. Ayatnya, coba sebutin. Kita Coba sebutin ayatnya. harus membenarkan akhlak. Ya, apa? Akhlak tuh harus bagus. Benar. Kalau enggak, Masya Allah. Bagaimana bunyi ayatnya? Yang ayatnya, Ah. coba Cak, silakan bilangin supaya tahu gitu kan. Anu, gak enak kalau saya bawa ntar katanya saya gimana lagi. Innama Innama bu'ithu. bu'ithu. Lidah saya lain agak nyangkut. Nih lihat bibir gue. Innama ikutin. Oh, ikutin. Innama. Enggak, memang kalau belajar Quran begitu, Pak. Kita nggak bisa belajar Quran sendiri, kacau nanti. Liatin bibir. Kalau urusan Quran harus melihat Ya. antara murid dengan guru. Ini contoh nih, bener. Nah, ini muajahah itu penting, saling berhadapan. Betul, Ya. betul, Yo. betul. Innama. Innama. Lu jangan melototin gue, Udin. Ngeliatin, belajar. Innama Innama bu'ithu. bu'ithu. Monyongnya biasa. Liutammima Li'u tammima makarimal makarimal. apa? Diterusin. Makarimal akhlak. Makarimal akhlak. Yeah, it feel off. Every beat is. Ini lo harus dibawa. Lah, lu suruh jadi imam bukan petinju. Mau begini aja. Ngapa jadi kayak mau diadu lo? Bergerak aja. Bang, atau sikap yang yang rapi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal deh. Batal. Lu ngapa sih? Udah 4 kali lu gegaruk, gue liatin. Yang batal tuh lu, Pi. Ngapain lu sholat ngitungin gerakan gua? Mendingan lu hitungin kumis lu. Berapa kali bergeraknya? Berapa coba? Hah? Lu yang batal. Lo batal bagaimana coba? Lah nih, kita lagi sembayang. Ngapa jadi kayak nyemot, gegaruk aja lo. Lu mau ngomong, kalau gua yang imam nggak bilang gua batal. Ya tapi kan gue yang lihat, makmum gue terganggu. Nah berarti lu yang bikin gua batal. Kurapan jadi imam lu, gegaruk sini. Ya makanya sebelum jadi imam pakein salep dulu jadi kagak gatel. Emang gua korengan? Salam. Sholat berantem, makan berantem. Apa sih kagak berantem? Ah iya benar, itu dia jawabannya. Ya, lo bilangin. Nih, saya kan suruh dia jadi imam, kan dia sering ngikutin ustadz, berarti Iya. kan ilmunya lebih lumayan dari saya, begitu. Imam deh nih, dia jalan deh nih, Allahu Akbar. Saya ikut kan di belakang jadi makmum. Gegaruk pertama. Nah, kalau gatal, Ya tahan, kan lagi sembahyang. Nggak lama, gegaruk lagi 2. Saya hitungin sampai begini sembahyang, jadi ausu. Ngitungin gegaruk. Gegaruk lagi 3. Gegaruk lagi 4. Saya bilang batal. Mare. lu dari ngitung aja udah batal tuh. Tuh kan ketahuan siapa yang batal sholatnya. Gerakan jarinya aja udah lebih dari 3 kali. Pakai nyalain orang. Ngaca. Maksudnya si Opi. Jadi kira-kira yang kagak benar sholatnya siapa? Lu ngapa jadi kayak orang suit sih lu? Katanya kalau sholat itu gerak kagak boleh lebih dari 3 kali. Terus kalau ngegaruk, ini begini nih. Nggak boleh begini. Misalnya gini, Ah. lu gatel di sini, Ah. jangan lu begini ngegaruk. Itu lu namanya korengan. Harusnya kan. Ini tuh, 1, 2, gitu. Caranya ada. Terus. Lu kalau kebanyakan bergerak, itu nama tandanya orang tidak tumak nina. Sholat itu harus tumak nina. Tahu nggak artinya tumak nina? Cuma kan itu kutu. Astagfirullahaladzim. Tumak nina lu sholat dalam keadaan tenang. Oh. Nah, berarti lu sholatnya batal. Sama Bang Opi juga begitu. Lagi juga, pakai Pi. segala ngitungin orang sholat. Lu gak tumaninah. Udah lu diem, Din. Sekarang biarin. Jadi begitu Bang Opi juga. Udah biarin aja dia mau kurak garuk kayak bodo amat dia yang batalin. Udah kita mah terus aja. Tuh, ya. Iya.
Ada juga gue nanya sama lu ngerti kagak? Lu nanya gue. Tumanina. Tumak Nina. Tumanina. Nah, itu. Lihat, pelajarin mulut gua. Tumanina. Oh, lu habis makan balang lu ya? Ketika tiba-tiba ada orang yang mengaku Islam lalu mengatakan rukun Islam adalah 6, keluar tidak dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada seseorang, saya lupa ini dari suku mana. Beliau datang ingin membunuh Rasul. Ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditanya, maksud kamu apa? Terang-terangan dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Berantem tuh 1 lawan 1. Kalah dia sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dibawa sebagai seorang tawanan, diikat. Rasul keluar. Ini siapa? Dia mau bunuh engkau ya Rasul. Ketemu dengan aku di jalan, terus aku berantem, kalah dia. Lepasin ikatannya. Loh, lepasin. Terus ditanya, udah dikasih minum belum? Udah dikasih makan belum? Ambil susu, ambil roti. Begitu sudah dilepas, sama Rasul dikasih. Sebelum dia makan, Rasul minta dia syahadat. Dia gak mau. Sampai 3 kali dia gak mau. Akhirnya kata Rasul apa? Ya sudah, kamu boleh pergi. Sahabat yang lain bingung. Padahal sahabat udah nyiapin pedang buat nebas lehernya. Malah kata Rasul dilepas, pergi dia. Bingung sahabat. Tapi sahabat nggak mau banyak tanya, samaan wa ta'atan. Dengar dan taat, selesai. Apa kata imam? Kenapa dulu Islam gampang berkembang? Karena akhlak. Kenapa Islam dulu mudah diterima? Karena akhlak. Muncul di antara kekacauan akhlak. Muncul di antara kehancuran moral. Itu Islam lahir sebagai akhlak yang hebat. Bicara usul adalah sebuah akar yang tidak boleh keluar daripada itu. Furu silakan berbeda karena bicara cabang. Lihat pohon, dari satu akar yang sama muncul batang, dari batang muncul dahan, muncul ranting, lalu kemudian muncul daun. Daun pasti banyak, ranting pasti banyak, tapi akar pasti satu. Semua orang sepakat kalau rukun Islam itu ada 5. Ketika tiba-tiba ada orang yang mengaku Islam lalu mengatakan rukun Islam adalah 6, keluar tidak dari Islam? Keluar. Jadi kabar tentang Nabi Muhammad dan umatnya ini sudah ada di Injil dan di Taurat. Di dalam kitab-kitab samawi terdahulu. Di dalam suhuf-suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Sis, kepada Nabi Idris, kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kepada beberapa nabi-nabi yang lain. Di situ sudah dijelaskan bagaimana kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama umat-umatnya. Cirinya adalah apa? Yang pertama, mereka tegas. Tegas apa? Dalam mengatakan, Kul huwallahu ahad. 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama bersaksi kepada Allah, kedua adalah kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya cukup di situ bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, yang artinya dengan dijelaskan bahwa tidak ada nabi lagi setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini usul. Bagaimana Imam Ali radhiyallahu an wa karamallahu wajhah. Kita sering dengar satu cerita ini. Saat itu Ali radhiyallahu an, beliau ingin memancung seseorang. Tiba-tiba diludahin. Cuy, apa yang terjadi? Ditinggalin, Pak. Dipegi. Lah, bingung musuhnya. Lah, kagak jadi nih. Ditanya, kenapa gak jadi? Waktu pertama saya mau ingin kamu karena Allah. Tapi begitu kamu ludahin saya takut karena hawa nafsu saya. Tuh, begitu. Lah ini yang digambar. Gupak. Gurak. Gurak. Orangnya udah kagak bergerak. Lu ngapain berantem sama orang udah kagak bergerak? Nah, jadi, tolong please buat teman-teman kita yang muda. Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi golongan justru yang menghinakan agama kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Jangan engkau bawa marahmu dalam peperanganmu, karena tidak akan membuat engkau menjadi mulia. Semesta bertasbih padamu, sucikan
dirimu. Tak Islam illa bil jamaah. Tidak bisa dikatakan Islam kalau tidak berjamaah. Bicara berjamaah pasti ada imam. Sekarang imam kagak didengar, disalah-salahin melulu imamnya. Makanya repot berantakan urusan apapun di negeri ini. Karena imamnya disalah-salahin dan imamnya dibego-begoin. Apakah karena imamnya tidak terhormat? Bukan, karena kitanya juga tidak bisa menghormati imam. Kita tidak pernah mengambil manfaat hakikat dan ma'rifat dari sholat berjamaah. Makanya di dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajhah, Rasul katakan, "Ya Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam li sab'i khisalin." Pertama, as-salatul jamaah ma'al imam. Wahai Ali, tahukah engkau sesungguhnya Jibril sangat berkeinginan untuk menjadi anak keturunan Adam karena 7 perkara. Satunya adalah salat berjamaah. Ali bicara anak muda disuruh berjamaah. Suruh apa? Mengambil manfaat hakikat daripada berjamaah. Belajar jadi yang dipimpin dan belajar menjadi pemimpin. Di situ diajarkan bagaimana cara negur imam yang baik. Terus bagaimana kalau imam salah mengakui kesalahannya. Kentut yang paling halus, nggak ada yang tahu, cuma diri dia doang. Ciut, cuma dia doang. Orang kagak dengar di belakang, Pak. Tapi dia tahu ini membatalkan. Dia mundur ke belakang, ke tempat yang paling kotor. Di sana dia membersihkan diri lagi dengan berwudu. Lalu bagaimana dengan orang di belakangnya? Menggantikannya harus orang yang ngerti. Jangan yang nggak ngerti di belakang imam. Sekarang fenomena begitu, Pak. Semua orang pengen ke depan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Irsyadul ibad ila sabilir rasyad. Ya, malaikat itu bersalat kepada siapa orang yang berdiri di saf terdepan. Wah, berebutan orang di depan tanpa melihat diri. Kalau seandainya imam batal atau keliru, saya kira-kira ngerti gak nih buat ngeberesinnya? Ini kagak ngerti juga, akhirnya di belakang imam juga. Imam salah dibiarin, kagak ngerti yang di belakangnya. Itulah yang terjadi sekarang. Apakah dalam kepemimpinan agama ataukah dalam kepemimpinan bangsa dan tanah air? Inilah kekacauan demi kekacauan yang akhirnya membuat hancur bangsa ini. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah. Nah, pemirsa, ada tips nih dari saya. Pergi dugem bawa tekukur, pulangnya beli sepatu. Orang kata jangan pada berantem, mendingan juga pada akur. Makanya tonton terus YouTube setiap hari Minggu jam 7:30 pagi di Trans 7. Wassalam. Ciao.